Jujur gue gak ngerti sama orang Malaysia. Ini Malaysia ini berkali-kali mengklaim 3 momen Upin Ipin ngeklaim budaya Indonesia. 3 momen Upin Ipin ngeklaim budaya Indonesia. Yang pertama, baju batik. Walaupun tidak ada episode yang menceritakan tentang baju batik, tapi Upin Ipin pernah membuat sebuah video pendek yang menceritakan tentang barang-barang asli dari Malaysia. Yang salah satunya adalah baju batik dan kebaya yang dipakai oleh Kak Ros dan Upin Ipin. Di keterangannya sih, baju batik yang dipakai oleh Upin Ipin ini berasal dari sebuah budaya Malaysia, wayang kulit. Salah satu episode ceritanya Upin Ipin bermain sebuah wayang kulit, layaknya sebuah mainan sampai hidung wayang itu rusak. Nah, disinilah mereka diceramahin dan dimarahin oleh seorang kakek-kakek, yang dimana harusnya mereka yang masih anak-anak ini menjaga dan menghargai warisan budaya wayang kulit agar tidak punah. Lah, kan wayang kulit berasal dari Jawa. Masa Upin Ipin yang harus menjaga dan mewarisi budaya tersebut? Keris, lagi-lagi budaya barang dari Jawa lagi nih, yaitu keris. Ceritanya ketika Upin Ipin sedang melihat barang-barang yang ada di gudangnya Tok Dalang, Upin Ipin tidak sengaja melihat sebuah benda pusaka, salah satunya ya keris. Diceritakan kalau benda keris ini adalah budaya turun-temurunnya dari Tok Dalang. Diceritakan kalau keris-keris yang ada di gudangnya Tok Dalang ini adalah budaya turun-temurun dari nenek moyang. Apa jangan-jangan Tok Dalang ini aslinya orang Jawa ya? Sebuah brand mall Malaysia kagum menggunakan budaya Kalimantan sebagai entertain. Di Malaysia sendiri, di Sarawak, merupakan salah satu budaya yang sama, ya kan, seperti di Kalimantan, karena satu kepulauan. Kenapa Malaysia dibilang ngeklaim? Jujur gue gak ngerti sama orang Malaysia. Ini Malaysia ini berkali-kali mengklaim produk Indonesia itu menjadi produk khas negaranya. Sekarang yang terbaru nih, ada pengklaiman batik itu berasal dari Malaysia. Padahal udah jelas-jelas UNESCO aja itu udah mengakui bahwa batik itu adalah produk khas Indonesia, menjadi identitas bangsa Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh pendeklarasian dari Presiden Indonesia yang menjadikan batik itu sebagai satu hari atau satu momentum di Indonesia. Jadi memang ada yang influencer ya, yang menggunakan motif batik gitu. Dan dia tuh mengklaim bahwa produk tersebut adalah khas dari Malaysia. Padahal identitas batik sendiri itu namanya tuh dari Jawa, dari Indonesia. Jadi memang ada motif warna-warni dari Malaysia punya. Dan setahu gua namanya itu adalah ya kain warna-warni. Dia nggak bisa menggunakan identitas batik sebagai khas mereka. Soalnya Malaysia ini berkali-kali gua rasa ya mengklaim beberapa ciri khas Indonesia atau identitas Indonesia. Kayak makanan rendang. Malaysia tuh pernah mengklaim kalau rendang itu berasal dari Malaysia. Ini lucu sih kata gue. Terus juga nih ada salah satu akun X. Itu dia bikin thread, kayaknya dia orang Malaysia, terus membenarkan apa yang dibilang bahwa batik itu berasal dari negaranya. Nanti gue kasih SS-annya. Aduh, kayak apa ya, pemikiran dia sangat sempit. Kalaupun dia memakai kata-kata motifnya itu berbeda, tapi dia itu nggak bisa menggunakan identitas batik atau nama batik itu sebagai ciri khas dari Malaysia. Karena udah jelas ya, patennya batik itu ya milik Indonesia doang. Kalau dia makai identitas kain warna-warni sih ya fine aja gitu. Apa-apa yang dari Malaysia, sedikit-sedikit Malaysia dibilang ngeklaim dari Indonesia. Baju kebaya padahal bukan hanya di Malaysia saja. Di Cina juga ada baju kebaya. Di Singapura juga ada baju kebaya. Lantas kenapa kalau Malaysia memiliki kebudayaan yang hampir sama dengan negara kita, sedikit-sedikit Malaysia dibilang ngeklaim? Ada kebudayaan orang Dayak kemudian dipopulerkan di Malaysia, Malaysia dibilang ngeklaim. Padahal di Sarawak itu juga ada orang Dayak. Dan Kalimantan dengan Sarawak itu sangat berdekatan. Satu kepulauan
Maka tak heran kalau budaya kita hampir sama, makanan kita hampir sama. Hendaknya kita lebih rukun, bukan saling memperdebatkan mana yang benar. Kira-kira seperti itu. Nah, berbicara tentang batik. Batik Malaysia memiliki motif berbeda. Batik Indonesia juga memiliki motif berbeda. Jadi, kita ini sering ya berselisih benda-benda yang kiranya selalu jadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Padahal kita ini negara bertetangga. Dari segi makanan diperdebatkan. Ada cendol di Malaysia diperdebatkan. Ada nasi goreng di Malaysia diperdebatkan. Ada nasi ambeng di Malaysia diperdebatkan pula. Kok bisa orang Malaysia memiliki nasi ambeng? Padahal di Malaysia itu juga ada orang Jawa juga yang berketurunan Jawa. Bahkan sampai sekarang ada juga yang masih menggunakan bahasa Jawa, fasih menggunakan bahasa Jawa. Lantas, apakah salah mereka melestarikan dari segi makanan hingga budayanya? Ya nggak salah. Harusnya kita bangga ya. Tapi di sisi lain, netizen yang tidak paham tentang negara tetangga kita selalu sedikit-sedikit Malaysia dibilang ngeklaim. Tapi kalau untuk yang satu ini nggak bisa dibilang ngeklaim. Di antaranya salah satunya durian. Durian di Malaysia begitu sangat terkenal. Kemudian cendolnya juga sangat terkenal. Nasi gorengnya juga sangat terkenal. Bahkan pelancong-pelancong daripada luar negara apabila ke Malaysia akan selalu mencicipi makanannya. Makanan nasi goreng, cendol, kemudian nasi ambeng di Malaysia juga ada. Dan berikut kali ini Bang Tua akan mereaksi beberapa video. Tidak semuanya netizen Indonesia itu suka berselisih dengan negara tetangga kita, tidak semuanya. Dan tidak semuanya orang Indonesia itu istilahnya jealous dengan Malaysia, enggak semuanya. Itu hanya segelintir sahabatku semua. Selebihnya Indonesia dan Malaysia bersahabat. Faktanya baru-baru ini orang Indonesia memuji film Malaysia. Langsung kita simak videonya. It's gonna be awesome. Nasi goreng kampung arrived. Looks really good over here, and so I'll give it a go. Nasi goreng Malaysia begitu sangat terkenal. Nasi goreng kampung. Okay. Kalau they di actually Indonesia have, nasi goreng I think kampung it's tidak anchovies over terkenal. here. What they have? So they have the anchovies as well. Really nice and crunchy. Huh? Wow. It's good. Good. Yummy. Very yummy. Yummy. Very good. Very I'm good. not trying to make Enak them happy, banget. but it's really good. It's well cooked. I don't know who cooked it, Oh, wow. but I feel like the chef knows what the chef is doing. And that's rice, oh, really good. And that's rice, definitely. I mean, if you come to Malaysia, definitely give it a go. マレーシアのかき氷、伝統的なかき氷を食べに来てます。デザートとして、昼ご飯食べたところで、今はデザートです。かき氷ですね。チェンドーと言います。これがチェンドーと言って、これは小豆です。ココナッツミルクと、黒砂糖、 Beda ya dengan cendol di Indonesia. 氷があります。チェンドーと言います。はい。半チェンドー玉マロワティ。値段は5リンゲット、160円です。160円です。いただきます。 Cendolnya bikin penasaran para pelancong. 見てください。はい。 Termasuk pelancong daripada jemput. はい。 Langsung diminum bang. いただきま Diminum す。 cendolnya. Bagaimana rasa cendolnya? Tuh pasti nyami. グッド。 Enak banget. Seruput. Nyami. Wow. Diri saya Sedap doh. Duriannya. Sedap doh. wah macam tu. Sedap doh. Sedap doh. Durian Malaysia. Okay, good. Super sedap doh. Oh, super sedap doh.
Yeah, this is what the inside looks like. Like, this part isn't edible. This is just like pulp. So what we're doing is we're really getting the fruit, and I think there's a seed in the middle of the fruit, right? Yes, expensive in Malaysia. Durian kunyit. Durian kunyit. So Durian kunyit. Is it just because it's like a super delicious kind, or Yellow yellow? and so delicious. Okay, so it's the flavor, the color. All right, we're gonna be eating some durian kunyit. It's really exotic for me. I can only eat so much, I think. We're gonna see. Maybe this will change my mind. So let's check it out. Durian Malaysia begitu sangat mendunia. Wow. Okay, so this one is the one he just opened, right? How should I eat it? With my fingers? Moment of truth, durian. So it's like super soft and mushy, and there's a hard seed in the middle, kind of like jackfruit in that regard. It's stinky, but it's sweet. It hits you right here. It's got like an extra like flavor kick. Sedap do. Super sedap do. Super sedap. Everyone's asking, do you eat durian? Do you eat durian? Yeah, sure. What's interesting about this chip is that now I'm beginning to see that there's different like cultivars. So there's different flavor profiles on each of them. And some of them I like better than others. And some of them I would actually eat like every day. Like, this is really good. This one I really, really like. Okay, I'm in Kusyawaru at Guillemard Bridge. It's a historic site. Something I know there's a lot of written text down here, so I'm going to check it out and understand it better. And I have my wonderful guide and host. So the bridge itself, like, it's gone through like trials and tribulations of like social movements and economic development. Do I want to drink? Is there, what's in the orange Nasi one? lemak. Corn. Corn. No milk? Yes, ma'am. I don't want to have the milk though. Sarsi. Sarsi? No milk. I don't know Sarsi. I rasa better yang ni. Okay, let's try it. I don't. Yeah, I don't. It's good sales lady. She's waiting for the hook. She's like, if you don't know, you need to try it. In Kelantan we say 3 riyal. You give free for me. No, it's not necessary. Never mind. Never mind. You're from Canada, but you are hit also Donald Oh, Trump. this is like root beer. Sarsaparilla. Whoa. Yeah, this is sarsaparilla. See, the man knows. Sarsaparilla, yeah? Okay. Ini namanya tupai king. Yang paling mahal dekat ini. Tupai King. Tupai langka juga. Kau dari mana? Durian termahal. Ini tupai king dari sini kan. Saya pun tak pernah try lagi. Harga dia fresh. Ini tadi pukul 5 juga dari sini kan. Oh, dia. Malaysia soal durian itu juara. Ini sudah Orang kan juga selalu mendengarkan nama-nama durian seperti udang merah, sangking, blackthorn ataupun duri hitam. Yang ni tak tahu, mungkin untuk saya sendiri saya baru dengar ni. Tupai King. Tupai King. Aku nak jadi nama durian Ini nama member tau. Tupai. Betul. Tupai king Tupai King. Terjadi dia Tupai King tu kat sini saya tak tahu. Okey, Tupai King ni dia asalnya daripada durian kampung. Durian kampung kalau sekarang ni kita panggil durian kampung premium. Ini dia Mr. Chu Ciwan. So pokok ni dia tanam pada tahun 1999 di Sungai Ara. Dan didaftarkan di Jabatan Tangan. Dia tahun 2020. So dia panggil tupai 226. Oh, tupai 226. Dia tupai 226 lah. Tapi pendaftaran dia dengan D214. Oh, dahsyat. Owner dia bagi nama tupai. Saya pun dia pun tak bagi tahu kenapa. Apa istimewa nama tupai tu. Sebab mungkin dulu orang dulu kan, dia orang tengok kalau durian tu nak tahu sedap tak sedap, dah ada lubang tupai tu. Tupai tebuk lah. Tupai tebuk. Ya ke? Macam tu ke tuan? Saya tak pasti. Mungkin tu durian dia ni mungkin banyak tupai sekarang. Oh, sebenarnya harga dia boleh menjejak RM130 sekilogram. Betul ke tuan? Maksimum kita pernah survey dia boleh sampai kepada 1315 kalau tengok pada pengeluaran tahunan tersebut lah. Mahal lah. Dah macam bijak mai kau tahu betul. Ya, kalau buah dia kurang, buah kurang lagi mahal kan? Ya.
Salah satu hal yang mungkin perlu kita contohi, kemampuan bahasa Inggris orang Malaysia ini memang mereka rata-rata pintar berbahasa Inggris. Dari mulai yang dewasa hingga yang anak-anak. Maka tak heran kalau Malaysia sering disebut negara ramah wisatawan. Jadi kalau ada wisatawan asing ketika berkunjung ke negara tetangga kita Malaysia, mereka tidak akan kebingungan untuk mendapatkan informasi. Selain itu, nasi gorengnya, kemudian makanan tradisionalnya, cendol, begitu sangat-sangat menjadi salah satu destinasi wisata kuliner bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Hingga variasi duriannya yang semakin berkembang. Di antaranya durian musangking, kemudian durian tupai king, yang ternyata durian ini merupakan salah satu durian yang cukup termahal. Nah, sahabat-sahabatku semua, ternyata bukan sampai di sini saja. Baru-baru ini netizen Indonesia juga memuji film Malaysia. Mungkin kalau sahabat-sahabatku semua terkadang-kadang kan sering melihat komentar-komentar netizen Indonesia, tapi nggak semuanya lah, segelintir toksik. Tapi nggak semuanya orang-orang Indonesia itu seperti itu, sahabatku semua. Banyak lagi yang bersahabat, banyak lagi yang cinta damai, saling rukun. Bahkan film ini mendapat pujian luar biasa dari peminat-peminat netizen di Indonesia. Seperti apa komentarnya? Langsung kita simak videonya. Bukan hanya filmnya saja, tapi netizen Indonesia justru kagum Malaysia karena bisa seperti ini. Kagum sama kontennya Bang JS Khairan yang menjelaskan bahwa di Malaysia setiap pelajar itu diberikan kurang lebih 400.000 untuk membeli buku bacaan apa aja. Nah, di waktu yang sama gue miris ketika melihat ternyata banyak universitas di Indonesia yang mengenakan tarif bagi orang yang masuk ke perpustakaan tapi dia bukan bagian dari kampus tersebut. Jadi lu bayangin misalnya ada pelajar atau orang yang gak berkesempatan untuk menjadi mahasiswa, lalu dia mau belajar melalui buku, tapi gak dapat akses karena dia harus mengeluarkan uangnya demi bisa masuk ke dalam perpustakaan itu. Dia gak bisa minjem lagi. Jadi tolonglah pemerintah, kalau misalnya memang mau meningkatkan literasi, ya jangan cuma formalitas gitu mengadakan kegiatan literasi di sekolah. Tapi ternyata buku-buku itu sulit untuk diakses, sehingga buku-buku yang berkualitas itu cuma bisa dibaca oleh mereka yang memang memiliki finansial yang bagus dan memiliki privilege. Asli, setelah beberapa bulan tinggal di Kuala Lumpur, gue baru tahu loh kalau ada taman secakep ini di tengah kota. Di taman ini menariknya setiap Sabtu pagi ada kegiatan membaca bersama dari Kuala Lumpurites. Nah, kita bisa bawa buku favorit kita, matras kita, dan membaca secara mandiri. Suka banget sih gue menikmati pagi hari sambil baca buku di bawah rindang pohon dan juga udara yang segar banget. Setelah 2 jam puas baca buku, gue lanjut keliling tamannya yang ternyata luas banget. Taman ini tuh cocok banget kalau kamu mau pergi piknik sama teman-teman, mau main sama anak, mau olahraga, atau mau jalan santai. Wah ya, masuk sini tuh gratis loh guys. Jadi kata gue sih langsung aja yuk cus ke Taman Botani Perdana. Gila, ini gila. Gue cuma bisa bilang keren. Film Blood Brother Baranaga yang diproduksi oleh Scope Production, Inotech, Comet, Mi Public, Primworks, CBI Picture sukses ngebuat gue sepanjang film tuh teriak-teriak. Dari ketawa, sedih, kesel, marah, terharu, campur aduk banget. Jadi film Blood Brother ini menceritakan tentang kepercayaan, pengorbanan, dan persaudaraan di dunia yang penuh intrik. Ketika saudara yang sedarah malah jadi pengkhianat, kira-kira gimana ya? Sumpah, ini plot twistnya dapet banget, gila. Mana actionnya tuh, keren. Deg-degan gue sepanjang film. Sumpah gue gak bisa berkata-kata sama ini film. Pokoknya ini film 2025 yang wajib kalian tonton di 11 Juni 2025 di seluruh bioskop kesayangan kalian. Dadah! Pengkhianatan yang berujung pertarungan sengit. Gimana perasaan lo ketika lo tuh ditusuk dari belakang sama orang yang udah lo anggap keluarga sendiri? Sakit kan? Marah? Pasti. Yap, sekali ini film Blood Brothers Baranaga yang bergenre action ini mengangkat kisah kesetiaan, kasih sayang, dan pengkhianatan yang dibintangi oleh 7 mafia dengan 7 latar belakang yang berbeda, di mana mereka itu memperebutkan kekuasaan, lahan dagang, dan politik.
Seru kan? Sungguh dunia ini tuh penuh tipu daya sih. Konflik yang bukan cuma sekedar pertempuran fiskal, tapi juga peperangan emosi, percaya diri, kesetiaan di sini tuh benar-benar diuji menurut gue. Film yang bisa menampilkan genre action sekelas film Hollywood loh, dan sebagai pencinta action movie, menurut gue ini tuh keren banget dan salut banget sama Scope Production yang udah bisa keluarin film bergenre action dan mafia ini dari negara tetangga. Yap, sekalian tuh nggak salah dengar, film kali ini tuh berasal dari negara tetangga kita guys, Malaysia. Keren kan? Pembawaan karakter yang benar-benar epic, actionnya menurut gue tuh seru banget. Gak ada bosennya gue nonton dari menit pertama sampai menit terakhir. Apalagi kalian yang suka film action pasti setuju sih sama gue. Buat gue ini film rekomen banget dan gue bakalan rewatch si fix. Dan 9/10 dari gue, kalian juga harus banget nonton. Dan gue tunggu review dari kalian juga ya. Bye! Film ini jadi pembuktian kalau genre action Malaysia udah maju di kancah internasional. Kali ini aku mau bahas film Malaysia terbaru, yaitu Blood Brothers Baranaga. Film ini menceritakan tentang Arif, seorang pengawal pribadi yang setia dan sangat dipercaya. Hingga akhirnya dia dituduh melakukan pembunuhan dan dianggap sebagai pengkhianat. Demi membersihkan namanya, Arif minta bantuan abang kandungnya yaitu Zaki yang sudah lama terpisah. Selama proses pencarian bukti, Arif dikejar oleh sahabatnya sendiri yaitu Gas dari ketua pasukan pengawal pribadi elit yang dianggapnya sebagai Blood Brothers. Dibintangi Syarnas Ahmad sebagai Gas, Syafiq Kaili sebagai Arif, Amelia Anderson sebagai Sheila, Shaswan sebagai Zaki. Sebagai penyuka genre action dan yang udah nonton film Syafiq sebelumnya yaitu Sheriff Narco Integrity, aku merasa puas banget nih dengan film ini. Jajaran pemainnya menampilkan performa acting yang bagus banget. Aksinya yang sat-sat, seru dan asik banget. Tiap adegan yang begitu intens, belum lagi momen-momen emosional yang menyentuh hati, terutama mengenai persaudaraan. Mungkin cerita mafia dan 9 naga ini sudah terdengar usang atau biasa aja, tapi bagusnya Blood Brothers ini berhasil menyajikan cerita yang seru dan juga plot twist yang tidak mudah ditebak. Jujur sih, ini film Malaysia kedua yang aku tonton dan menjadi film Malaysia favorit aku selain Sheriff Narco Integrity. Film Blood Brothers Baranaga ini menjadi film Malaysia terlaris sepanjang masa di nomor 2. Buat kalian yang suka genre action yang penuh tantangan dan memicu adrenalin, film ini cocok untuk kalian. Kalian bisa saksikan film Blood Brothers Baranaga di bioskop mulai tanggal 11 Juni 2025. Lo pernah ngebayangin gak? Lo dihianatin sama sahabat sendiri, padahal dulu udah kayak saudara. Nah, itu yang terjadi di film Blood Brothers Baranaga. Film action thriller dari Malaysia yang gila sih, intens banget. Jadi ceritanya gini, tentang Arif, pengawal pribadi yang super loyal ke bosnya, ketua mafia gitu, namanya Dato Zul. Arif dituduh sebagai pengkhianat. Dan tahu nggak yang nyari dia itu siapa? Ya Gas, sahabatnya sendiri yang udah kayak abang sendiri. Gila, konflik batin dan aksi fisiknya benar-benar bikin lo tegang sepanjang film. Ada juga nih karakter Jaki, kakaknya Arif yang juga punya masa lalu kelam di dunia kriminal. Bayangin, dua saudara yang harus kerjasama sambil dikejar-kejar orang yang dulu mereka percaya. Film ini vibes-nya tuh kayak film The Raid, tapi dibumbui konspirasi, pengkhianatan, dan pertarungan brutal yang koreonya tuh niat banget. Kalau lu suka film dengan tensi tinggi, persaudaraan, dan konflik moral yang dalam, wajib banget nonton Blood Brothers Baranaga, tayang mulai 11 Juni 2025 eksklusif di CGV. Lo tim Arif atau tim Gas nih? Drop di komen ya. Dan kalian siap-siap nonton. Ini bakal jadi film action terbaik tahun ini. Bye! Netizen Indonesia memuji film daripada Malaysia, yang dimana film tersebut memiliki ikatan yang begitu sangat memikat penonton. Tidak hanya film itu saja, tetapi orang Indonesia ketika berada di Malaysia juga dibuat kagum dengan suasana taman di Malaysia yang begitu sangat bagus, di pertengahan kota, kemudian ada aktivitas membaca, dan ini mungkin sesuatu yang sangat luar biasa ya dari negara tetangga kita, yang mana mungkin bisa kita contohi. Kemudian mas-masnya juga terkejut ya ketika melihat salah satu konten dari seorang penulis buku di Malaysia, yang dimana Malaysia itu begitu memfasilitasi warganya ketika ingin membaca, justru sangat dipermudah, bahkan
Sampai-sampai biaya buku tersebut pun gratis, percuma. Jadi hal seperti inilah yang perlu kita contohi. Tak perlu kita saling menjelekkan satu sama lain. Dan harapan saya sebagai orang Indonesia tentunya, mari kita saling rukun tanpa harus menjelek-jelekkan satu sama lain. Apabila ada kebudayaan yang sama, makanan yang sama, kita perlu pelajari terlebih dahulu. Jangan asal-asalan berkomentar. Malaysia ngeklaim dari Indonesia, Malaysia suka sekali ikut-ikutan makanan dari Indonesia diklaim Malaysia. Bab soal makanan pun sampai seperti itu. Kalau memang makanan Malaysia lebih terkenal, ya mungkin kita perlu mencontohi strateginya kok bisa makanan Malaysia begitu dikenal para pelancong. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat semua. Yang suka dengan video reaksinya Bang Tuamar Sim, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.